Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi manakala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah dekat ya dengan seorang penuntut ilmu yang paham benar tentang ilmu nasab tadi, maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pun sudah bisa belajar ilmu nasab dari seorang yang penuntut ilmu ini tadi, yang notabene itu muridnya. Gitu. Tapi beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi ini belum mengerti tentang ilmu nasab, kuranglah gitu. Ternyata muridnya yang lebih menguasai gitu ya. Wa kana al-Imam Fakhruddin la yahsunu hadzal ilm. Al-Imam Fakhruddin ini tidak menguasai ilmu nasab. Talaba min tilmidhihi hadza an yu'allimahu iyyahu. Maka dia meminta kepada muridnya itu untuk diajari tentang ilmu nasab. Masya Allah ya. Walam yajid ghadadatan min tatalmudi alaihi. Dan dia tidak mendapatkan kerendahan dari belajar kepada muridnya ini. Gitu. Nggak ada dia merasa sungkan, nggak ada merasa sombong, dia merasa masa belajar pula ke muridnya. Dia belajar ke muridnya bukan ilmu tentang yang lain, tentu ilmu yang dikuasai oleh muridnya yang dia sendiri tak punya itu. Nggak punya dia ilmu itu. Kan nggak ada semua manusia ini. Apa rupanya? Apakah ada manusia di dunia ini yang dia tahu semua ilmu dari alif sampai ya, dari ya sampai alif? Nggak ada. Dia mungkin tahu sejumlah ilmu, tapi ilmu yang lain dia tidak tahu. Ada rupanya orang punya talenta yang sangat banyak. Semua bisa dia. Masak bisa dia, nyuci piring bisa dia, gosok bisa, ngepel rumah bisa. Ya, olahraga ini itu bisa. Enggak juga. Orang paling menguasai beberapa olahraga. Dia mungkin bisa bola voli, tenis meja bisa dia. Tapi ketika bola kaki dia nggak bisa. Ada yang bola kaki bisa, ya, tenis meja bisa. Kemudian juga badminton bisa. Tapi dia renang nggak bisa. Ada aja kelemahannya gitu kan. Gitu. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sekalipun dia memiliki tafsir dan ilmu-ilmu yang lain sangat luar biasa itu, qadarullah beliau ini tak menguasai ilmu nasab. Yang pada waktu itu ada satu orang muridnya yang Masya Allah ya, paham betul dia tentang ilmu nasab. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi karena memang begitu dia tulus ingin mendapatkan ilmu, di sini ini menjadi catatan pentingnya. Bahwa semangat beliau, bahwa ketulusan beliau, kesungguhan beliau, ini yang perlu kita contoh gitu loh, ya. Jadi nggak ada kita istilahnya itu apa ya? Istilahnya kita ini sungkan, ya, nggak enakan, masa sama murid kita belajar? Enggak. Kalau itu ilmu ambil. Gitu ya. Kalau itu ilmu ambil. Bukankah Abu Hurairah mendapatkan ilmu dari syaitan? Betul. Ya. Bagaimana dia diajarkan untuk membaca ayat kursi di suatu tempat atau di suatu barang agar tidak disentuh oleh syaitan. Itu dari syaitan malahan gitu kan. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, Shadaquka wa huwa kadzub. Pada hal ini dia benar. Ya, wa huwa kadzub, dia adalah tukang dusta kata Nabi SAW. Dan tapi perkara itu dia benar gitu. Artinya apa di sini? Bahwa kita di sini dituntut untuk belajar dan belajar ketika kita tidak tahu tentang masalah itu. Ya. Walam yajid ghadadatan fi minat talmudi alaihi, dan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak mendapatkan kerendahan diri ketika belajar ke muridnya tentang ilmu nasab. Fa'ajalasahu majlisal ustaz, maka dia pun menudukkan muridnya ini majlisal ustaz sebagai seorang ustaz. Gitu ya. Wa jalasahu wa baina yadayhi, maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pun duduk di hadapan muridnya. Jadi terbalik gitu kan. Kali ini dia menjadi murid Imam Fakhruddin Ar-Razi dan muridnya sebagai gurunya untuk belajar ilmu nasab. Fakana hadza wisamu tawadhu'in wa rif'atin izdanat bihi sirata al-imam, izdanat bihi siratul imam Fakhruddin ya Ar-Razi. Wa ma naqasa dzalika min maqamihi al-'azim wa huwa imamu asrihi. Ya. Maka ini adalah sebuah keindahan tawadhu. Ya, keindahan tawadhu dan tingginya ketawaduan beliau. Jadi betapa indahnya gambaran tawadhu yang dipertontonkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi kepada muridnya ini. Tawadhu sekali beliau, demi ilmu tentunya.
izdanat bihi siratu al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang dengan itu semakin baguslah sejarah ataupun biografi daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa ma naqasa dzalika min maqamihi al-'azim, dan hal itu tidak mengurangi dari kedudukan yang sangat agung. Wa huwa imamun fi asrihi, dan dia adalah seorang imam di masanya. Masya Allah. Artinya apa? Artinya bahwa ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau untuk mendapatkan ilmu yang sampai-sampai dia belajar ke muridnya, Masya Allah. Inilah sebuah bentuk tawadhu yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika dia ingin belajar menuntut ilmu. Jadi di sini sangat luar biasa. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bagaimana seorang itu untuk senantiasa menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Walaupun itu dari orang yang lebih rendah darinya, kedudukannya dan ilmunya. Betul bahwa satu ilmu tadi tidak kuasai, tapi kan ilmu yang lain, tentu Imam Fakhruddin lebih hebat daripada muridnya kan. Makanya dikatakan lan yambulanna rajulu hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman fi mustawahu wa mimman dunahu. Ya, kata para ulama, tidaklah seorang itu dikatakan orang yang hebat, orang yang jenius, ya, kecuali dia sudah bisa mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, orang yang sebaya dengannya, dan orang yang di bawahnya. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita kan sombong. Alah, kalau dari orang yang lebih rendah dari kita, walaupun kebenaran yang disampaikan kita menolak. Ya, ini yang masalah seperti ini. Kalau dari atasan kita, orang yang paling ilmu hebat dari kita, walaupun salah kita kadang-kadang belain, itu nggak benar gitu loh. Kita harus objektif. Kalau itu adalah kebenaran, walaupun yang menyampaikan itu lebih rendah dari kita ambil. Jadi lanian bulan nggak akan sampai kita ini ke derajat yang orang yang berilmu, orang yang jenius, orang yang hebat. Kecuali kita bisa mengambil ilmu dari orang yang dari atas kita, sebaya dengan kita, atau orang yang di bawah dengan kita. Ya. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Dan di sini ada juga bagaimana adab yang sangat indah ya dari seorang murid ke guru, dan bagaimana seorang itu hendaknya memperlakukan gurunya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi duduk di depan muridnya, padahal muridnya itulah, gitu kan. Dengan sangat indah, penuh ketawaduan, dia tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena ilmu. Ilmu itu akan memuliakan seseorang, ya. Ilmu itu akan mengangkat orang yang rendah menjadi orang yang tinggi, dan dan tanpa ilmu orang yang tinggi pun akan bisa menjadi rendah. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umpamanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, trompa beliau sudah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahu akbar. Trompa Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kenapa? Karena ilmu beliau dan amal ibadah yang luar biasa dari seorang sahabat yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ala ma ahabba al-ilma ila qulubi haula'il ulama. Ketahuilah begitu sangat cintanya, ya, kecintaan yang sangat dalam, ya, kecintaan yang sangat dalam dari hati para ulama terhadap ilmu. Ala ma ahabba hadzal ilm. Alangkah besarnya, alangkah cintanya, ya, ulama terhadap ilmu ini. Kenapa? Karena mereka tadi bisa kita lihat dari statement mereka dan apa yang dilakukan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi, ya. Wa ma ajallahu fi nufusihim, dan sangat besarnya dan sangat agungnya ilmu tersebut dalam jiwa-jiwa mereka. Wa ma arfa'ahu fi a'yunihim, dan sangat tingginya ilmu tersebut di hadapan mereka. Wa ma ahwajal khalafa ila liqtida'i bi hadas salaf al-'azim. Dan besar dan sungguh butuhnya al-khalaf, orang-orang yang datang, orang-orang yang ada pada hari ini tentunya, ilal iqtida, dan sungguh butuhnya orang-orang yang ada pada hari ini untuk mengikuti jejak salaf yang sangat agung ini. Artinya kita ingin melihat bagaimana salafun salih kita, para ulama, bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, sangat luar biasa. Jadi hendaknya hal ini menjadi apa? Hendaknya hal ini menjadi nasihat kepada kita, menjadi motivasi tersendiri bagi kita yang hidup pada hari ini. Begitu besarnya kecintaan para ulama kepada ilmu, begitu besarnya ilmu tersebut dalam diri mereka, dan begitu sangat tingginya kedudukan ilmu dalam diri mereka. Dan sangat butuhlah kita untuk belajar ilmu dan ilmu. Orang kadang-kadang hari ini
yang disangka harta itu akan meninggikan derajatnya. Tidak. Yang meninggikan derajat itu adalah ilmu dan amal saleh. Ketika kita berilmu, Masya Allah, ya, orang yang rendah menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia tadinya mulia, tanpa ilmu menjadi orang rendah. Ya, ingat firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nggak ada itu ceritanya orang berharta diangkat derajatnya, tidak. Karena kalau orang yang berilmu tanpa ada harta, dia akan bisa memperoleh harta. Tapi kalau orang yang berharta tanpa ilmu, hartanya akan hilang dan tidak bisa dia menjaga hartanya. Ilmu yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaganya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, terus saksikan Salam TV, terutama kajian kita ini tentunya kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.